Nah, ini khusus terkait dengan pengiriman barang. Jadi di video-video saya yang sebelumnya ada tutorial bagaimana berjualan di Tokopedia untuk pemula. Kemudian ada yang part 2-nya, apa aja yang harus disiapkan ketika orderan mulai masuk ke aplikasi kita. Nah, sekarang lebih spesifik lagi terkait pengiriman barang. Ada beberapa kendala yang sering masuk ke kita, yang sering terjadi. Terus siapa yang harus bertanggung jawab tentang pengiriman ini? Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe, like, dan komen ya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi bareng Ane di Hijrah Station. Dan kali ini Ane ingin berbagi tutorial atau berbagi tips bagaimana masih berkaitan dengan penjualan di Tokopedia. Jadi di masa pandemi ini banyak teman-teman yang sudah mulai kerja di rumah, karena perusahaan-perusahaan banyak yang mengadakan pengurangan karyawan. Dan kita tahu dengan adanya pandemi tentunya perusahaan-perusahaan omsetnya merosot, bahkan ada yang merugi sampai miliaran, bahkan ada yang sampai triliunan. Kalau perusahaan-perusahaan raksasa, perusahaan-perusahaan besar kayak perusahaan BUMN tentunya besar kemungkinan mereka ruginya besar banget, miliaran bisa sampai triliunan. Nah, otomatis ada beberapa kebijakan yang diambil oleh manajemen seperti pengurangan karyawan, sehingga di antara teman-teman yang sudah tidak lagi bekerja ini, tentu mereka mengambil pekerjaan-pekerjaan yang tidak beresiko atau yang kalau bisa dilakukan di rumah seperti jualan online. Nah, kenapa harus Tokopedia? Karena untuk pemula, untuk yang pertama kali berjualan, Tokopedia ini cukup ramah ya, cukup sederhana dan mudah sekali diaplikasikannya. Tidak terlalu ribet, nggak terlalu ribet, termasuk ketika orang mau berjualan di situ, tidak hanya ketika mau berbelanja aja, tapi untuk berjualan pun cukup sederhana dan jaringannya cukup bagus ya, aplikasinya cukup bagus. Karena saya ngalamin sendiri, saya punya beberapa aplikasi marketplace yang saya di situ berjualan dan yang paling banyak penjualannya adalah di Tokopedia. Ini sepertinya endorse, saudara, nggak ada ya guys. Ini hanya pengalaman dan tips bagaimana kita berjualan di Tokopedia. Dan khusus kali ini adalah beberapa tips, beberapa kejadian-kejadian atau masalah-masalah yang dihadapi oleh penjual dan tips cara menghadapinya. Kalau semua masalah saya sampaikan di sini, kayaknya waktunya panjang banget. Nah, ini khusus terkait dengan pengiriman barang. Jadi di video-video saya yang sebelumnya ada tutorial bagaimana berjualan di Tokopedia untuk pemula. Kemudian ada yang part 2-nya, apa aja yang harus disiapkan ketika orderan mulai masuk ke aplikasi kita. Nah, sekarang lebih spesifik lagi terkait pengiriman barang. Ada beberapa kendala yang sering masuk ke kita, yang sering terjadi. Terus siapa yang harus bertanggung jawab tentang pengiriman ini? Jadi pengiriman barang ini adalah akan sesuai dengan apa yang kita pilih. Jadi di kolom pengiriman nanti bisa dicek di aplikasinya, masuk ke pengaturan. Di pengaturan itu ada beberapa pilihan, diantaranya adalah kolom pengiriman. Nah, pengiriman di sini bisa kita pilih kurirnya, jasa kurirnya sesuai dengan yang kita inginkan. Biasanya kurir yang kita gunakan itu adalah kurir yang mudah aksesnya untuk kita mengirim barang. Jadi nggak perlu kita repot-repot untuk
ngasih ke kurir, akan tetapi mereka pick up ke rumah atau ke toko. Seperti yang udah biasa banyak di beberapa toko yang udah digunakan, yaitu si cepat misalkan. Satu si cepat, kemudian ada juga yang antar aja atau Ninja Express, Lion Parcel, itu semua pick up ke toko. Jadi kita nggak perlu nganterin ke kantornya, cukup kita siapkan barangnya, nanti insya Allah akan langsung diambil. Nah, bagaimana dengan yang lainnya yang tidak aware dengan pick up barang, tidak mengambil barang ke toko, seperti JNE, GNT. Nah, itu kebijakan setiap toko masing-masing, setiap kurir masing-masing. Ada yang menggunakan jasa pick up, jadi diantara beberapa karyawannya itu memang melayani pick up barang. Ada juga yang enggak. Nah, kita tanya-tanya, Mas, ini saya pengiriman tiap hari loh dan lumayan besar. Kalau misalkan Mas ada layanan pick up, mungkin nanti saya akan mengirimnya ke sini terus. Nah, biasanya kalau seperti itu, dia akan memberikan layanan pick up. Dan banyak kok, selain JNE, JNT juga ada juga yang menyediakan layanan pick up barang ke rumah. Nah, kalau misalkan kita udah pilih beberapa kurir yang sesuai dengan keinginan kita, yang kira-kira kita nggak usah repot-repot nganterin barang ke kantor kurir, cukup mereka yang ambil barang di rumah kita atau di toko kita. Udah, kita pilih. Dan itu memudahkan kita untuk nggak usah repot-repot ngirim barang kita ke kurir atau jasa kurir. Nah, setelah pengiriman, ya sistemnya beda-beda. Ada yang mereka kirim resi setelah diinput, ada yang kirim resi duluan, barangnya nanti, itu tergantung teknis masing-masing. Tapi kalau kurir-kurir yang aware dengan pick up, seperti si cepat, antar aja, itu otomatis ketika mereka jemput barang, ketika mereka ambil barang, itu statusnya berubah. Yang tadinya statusnya menunggu pick up, sekarang statusnya sudah diambil oleh kurir tertentu yang berkaitan dengan si cepat misalkan, ataupun antar aja. Nah, terus di mana sih masalahnya yang sering muncul? Biasanya masalah yang sering muncul itu dari pembeli. Pembelinya itu biasanya nanyakan, dan mereka nggak mau tahu siapa yang bertanggung jawab ketika barangnya delay, ketika barangnya lama sampai. Contoh, yang harusnya misalkan JNE reguler, pengiriman standar itu 2-3 hari atau batas maksimal 5 hari. Nah, kalau ke luar daerah itu biasanya bisa sampai berhari-hari, bisa sampai seminggu atau lebih, tergantung jadwal penerbangan kargo kurir tersebut. Apalagi di masa pandemi ini ada yang sampai seminggu lebih. Nah, biasanya mereka komplain ke kita. Seperti misalkan ada salah satu chat, bisa dibaca di situ ya guys. Assalamualaikum, Bang, bisa cekin barang saya kalau udah di mana? Soalnya jaringan sama saya error terus, jadi gak bisa cekin barangnya. Ya kita jawab aja, nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke kan, bentar ya. Nanti kita cekin. Jadi selama kita masih bisa bantu penjual untuk memberikan solusi supaya mereka tenang lah, paling tidak tahu posisi itu di mana, posisi barangnya di mana, ya kita cek, ambil nomor resinya, lihat nomor resinya, kemudian cek kalau resinya JNE, ya kita cek di yang aware dengan JNE seperti My JNE, atau yang cek ongkir yang bisa untuk mengecek seluruh jasa kirim, bisa di-download Raja Ongkir. Nah, di situ banyak banget jasa kurir yang bisa kita cek, seluruh kurir bisa kita cek dengan resi yang sesuai dengan paket itu. Nah, ini sampai ada yang sampai detail banget gitu, Bang udah di mana? Katanya 3 hari.
kok belum sampai juga, ya tunggu aja. Ya kita jawab aja, kita tunggu aja sampai beberapa hari lagi, karena kurir tersebut itu standar kalau tidak ada halangan. Kalau ada halangan misalkan bisa sampai 5 hari. Pokoknya kita kasih tahu deh supaya dia lebih tenang, dan barang itu pasti sampai kok, cuman masalah di teknis aja. Nah, kalau dia ngotot-ngotot, gimana sih bang pelayanan? Loh, kita jelaskan. Nah, di sini baru kita boleh menjelaskan. GAN, bank, K, atau apalah yang biasa kita pakai di situ. Sebenarnya ketika kita sebagai penjual sudah menyampaikan barang ke jasa kurir dan resinya udah keluar, itu sudah di luar tanggung jawab kita sebagai penjual. Karena jelas-jelas barang itu sudah sampai, sudah sesuai dengan pesanan, dan resinya sudah keluar. Selebihnya ketika sudah masuk di jasa pengiriman, maka otomatis itu sudah tanggung jawab kurir, jasa kurir. Nah, solusinya adalah kita kasih customer service, nomor customer service dari jasa kurir yang kita tahu, dan kita sebagai penjual harus tahu minimal di area tersebut. Misalkan customer care atau customer service JNE Bekasi misalkan, atau Jakarta, kita harus tahu, atau pusat nggak apa-apa, kasih. Dan silakan ini untuk menanyakan lebih detail posisinya di mana, telepon nomor ini customer service dari jasa kurir tersebut, biar dia telepon, biar dia tahu posisinya di mana, dan biar dia yakin. Sebenarnya sih dia pengen meyakinkan aja posisi barangnya di mana. Kalau misalkan sudah diinput oleh jasa kurir seperti JNE, berarti bisa dipastikan 99% barang itu akan sampai. Karena kalau nggak lengkap, biasanya ditanya lagi, ini nomor rumahnya berapa, nama jalannya apa, kok RT RW-nya nggak ada gitu. Nah, biasanya ditanyain lagi. Nah, kalau semuanya sudah lengkap sesuai standar yang ditentukan oleh jasa kurir tersebut, maka bisa dipastikan sampai kok ke alamat gitu. Cuman tinggal ini di mana posisinya. Kalau di daerah Jabodetabek mungkin akan sangat mudah ya, dan nggak terlalu berbelit-belit pengirimannya. Tapi kalau sudah keluar daerah itu kan udah melibatkan jasa kargo pesawat. Jadi mungkin ada delay, ada pemeriksaan dulu di bandara dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, tujuan kita melayani konsumen itu hanya untuk menenangkan, supaya dia nggak panik dan tahu di mana posisi barangnya. Lalu yang kedua, kalau misalkan dia sudah mulai meminta tanggung jawab kita dalam sisi pengiriman, ya kita kasih aja nomor customer service. Itu aja kali guys. Dan ini banyak banget chattingan-chattingan yang masuk ke kita yang berkaitan dengan posisi barang di mana. Dia nanyain kok belum sampai gitu kan, di luar dari estimasi pengiriman. Itu yang pertama, masalah yang sering muncul dari para pembeli kepada kita sebagai seller, sebagai penjual. Lalu yang kedua ada pembeli sudah input barang. Biasanya di Tokopedia itu ada beberapa alamat pembeli yang digunakan, misalkan alamat kantor, alamat rumah, alamat saudara, dan di situ kita biasanya pernah pakai untuk pengiriman barang. Misalkan ketika saya di kantor dan saya ingin belanja sesuatu, maka saya di situ tulis alamat kantor sesuai dengan alamat kantor itu. Tapi ketika saya di rumah dan estimasi barang sampai ketika kita di rumah, ya kita tulis alamat rumah. Nah, nanti ketika ada pengiriman, kita order barang, misalkan saya sebagai pembeli order barang, maka ketika mau menentukan jasa kurir atau pengiriman, tentu di situ ada alamat yang bisa kita pilih. Kadang-kadang karena di situ banyak alamat, kita lupa yang harusnya dikirim ke rumah ini dikirim ke kantor, atau dikirim ke rumah ini dikirim ke rumah orang tua, rumah saudara. Dan itu terjadi guys. Salah satunya ini, bisa dicek ya. Tolong dong Pak dibantu, alamat saya yang benar di Mampang, Jakarta Selatan. Salah kirim alamat saudara di Surabaya. Jauh banget kan? Jauh banget antara Mampang dan Surabaya. Harusnya nyampe ke Mampang itu paling, kalau sesama Jakarta 2 hari lah.
paling lama 3 hari. Nah, karena salah kirim, jadi harus ke Surabaya dulu. Lama tuh, ke Surabaya itu bisa 3 hari, bahkan lebih. Kecuali kalau servis ekspres. Nah, sehingga dia panik. Aduh, gimana nih, salah alamat, padahal udah di order. Bahkan ketika menggunakan jasa kurir yang aware dengan pick up, seperti si cepat tadi, ini udah di pick up nih, itu nggak bisa di cancel dari penjual, nggak bisa. Terus gimana dong solusinya? Nah, kita nggak bisa menghandle yang kayak gini, kecuali kalau misalkan ada kebijakan dari secepatnya boleh di cancel. Nah, itu saya nggak tahu, belum pernah. Intinya hal-hal kayak gini ini hanya bisa kita kasih penjelasan bahwa ini bukan kesalahan kami. Makanya untuk para pembeli, ketika ingin melakukan order barang, lihat dulu persis seperti apa atau di mana alamat yang akan dikirim barang itu. Karena kita sering lupa, kadang-kadang alamat yang kita ingin tuju di Jakarta malah dikirim ke Surabaya. Nah, ini beberapa kali terjadi, emang nggak terlalu sesering seperti yang pertama tadi, masalah yang pertama yaitu delay barang. Kalau ini hanya beberapa alamat aja, atau hanya beberapa kasus aja. Yang terakhir itu biasanya kita sebagai penjual ketika modal di Tokopedia ini belum cair ke rekening kita, apalagi nilainya cukup besar. Nah, kita tuh gemes tuh kadang-kadang. Kan gini, ketika ada pembelian barang, kita sebagai penjual, lalu ada pembelian barang masuk ke kita, dan barang sudah selesai berada di lokasi atau sampai kepada pembeli. Nah, kalau si pembeli tidak menyelesaikan dengan mengklik tombol selesai, maka secara otomatis transaksi itu akan selesai secara otomatis kurang lebih 2 hari ke depan. Kan cukup lama ya, 2 hari atau 3 hari, 2 hari ke depan, sehingga dana yang dipakai untuk penjualan itu belum masuk ke rekening kita, belum bisa kita withdraw, belum kita masukin klaim ke rekening kita. Nah, apalagi kalau misalkan dananya itu cukup besar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya dari aplikasi itu sudah ada muncul notifikasi untuk menyelesaikan transaksinya, tapi mungkin karena dia jarang, termasuk orang yang jarang menggunakan aplikasi Tokopedia kecuali kalau butuh banget. Nah, kita nggak ada salahnya ambil nomor yang dia gunakan di alamat yang ada di Tokopedia, yang dia cantumkan di alamat tersebut, lalu kita bisa telepon, kita bisa WhatsApp. Yang penting kita ingatkan dia bahwa tolong selesaikan kalau misalkan barangnya sudah sesuai. Atau bisa dengan chat, di chat aja, mungkin dia lupa, atau dia pas lagi nggak lihat notifikasi saat notifikasinya itu masuk. Seperti ini misalkan, sore kan, malam, pagi, ya tergantung waktunya, paketnya udah diterima. Bila sudah sesuai pesanan, silahkan klik tombol selesai pada transaksi terakhir di aplikasi ini ya, terima kasih. Apalagi di situ kan lumayan nominalnya, sampai hampir 3 juta ya, 2, sekian. Kalau misalkan 2 hari uang itu tidak kita putar, apalagi ada teman-teman yang sampai puluhan sampai ratusan juta sekali transaksi itu ada. Kalau misalkan uang itu mengendap selama beberapa hari, kan kita nggak bisa putar untuk pembelian barang kembali. Jadi itu 3 masalah yang sering dihadapi oleh penjual ketika berjualan di Tokopedia. Banyak banget sebenarnya masalah-masalah yang lain yang muncul ketika kita lama berjualan di Tokopedia, dan masalah yang ada di satu aplikasi tentu berbeda dengan masalah yang ada di aplikasi yang lain. Nah, kali ini saya hanya berbagi dalam pengiriman aja pada masalah-masalah saat pengiriman barang dan masalah apa yang sering muncul. Ada 3 tadi ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.